Sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana atau paling tidak kami akan segerakan ambil langkah-langkah hukum. Penipuan kawan-kawan, paling takut. Halo warga sipil sekalian, seperti yang kalian ketahui, gue bukanlah aktivis lingkungan, gue juga bukan anti industri. Tapi karena pemerintah kita selalu menjadikan ekonomi dan industri sebagai pembenaran atas aktivitas penambangan nikel mereka di kawasan Laut Raja Ampat, gue jadi tergerak untuk membuat konten ini. Pemerintah itu seakan lupa gitulah, kalau banyak masyarakat kita itu yang sekolah gitu, dan beberapa diantaranya dibiayai langsung oleh negara itu sendiri, termasuk saya gitu kan. Jadi klaim-klaim seperti ini sangat bisa dihitung, sangat bisa dikalkulasikan, dan sangat bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi pertanyaannya, apakah benar melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Laut Raja Ampat itu adalah tindakan yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan industri? Mari kita bedah lebih dalam di video kali ini. Oke, gue update dulu teman-teman. Sampai video ini dibuat, pemerintah sudah mencabut 4 izin usaha tambang di kawasan Laut Raja Ampat. Yeay! Tapi jangan terkecoh dulu teman-teman, sumber masalahnya yaitu PT GAG Indonesia yang beroperasi di Pulau Gak karena perusahaan Antam. Sampai detik ini, sampai saat ini, izin operasinya masih berlaku atau bukan termasuk perusahaan yang dicabut izinnya. Yang melakukan tambang nikel besar-besaran sampai 3 juta ton per tahun itu loh. Artinya apa? Artinya masalah ini belum selesai. Never compete with her. All I ever asked was attention, but you turned your back, left me hopeless. I put my trust, but you tossed it away like it was nothing. Kalau kalian cek PAD-nya Raja Ampat sekarang nih di Google ataupun ChatGPT, kalian akan menemukan angka 150 miliar per tahun. Wow, sebuah angka yang luar biasa sekali. Dan ini dikemukakan oleh salah satu anggota dewan kita, yang mana dia mengatakan bahwa, wah besar sekali loh PAD di Raja Ampat ini. Dan dia juga menolak aktivitas pertambangan yang ada di situ. Yang mana itu satu visi, satu tujuan, dan satu misi dengan gua. Gue juga menolak aktivitas pertambangan di situ. Nah, cuman di sini teman-teman, walaupun di media-media juga dikutip kalau angka PAD di Raja Ampat itu 150 miliar, tapi karena gue punya tanggung jawab, kita nggak boleh sama sekali bias kognitif. Jadi gue melakukan cross-check ulang, gue telaah lagi datanya, gue teliti lagi datanya, dan ternyata angka 150 miliar itu hyperbolik atau berlebihan. Kenapa demikian? Karena PAD-nya, kalau lu lihat datanya di BPS atau di Raja Ampat itu 31 miliar per tahun, Pak. Tahun 2024 kemarin. Wah, kecil dong, Pak. Oh iya, kalau lu bandingin dengan 150 miliar PAD ya kecil. Tapi ini bukan angka yang kecil, Pak, untuk sebuah PAD. Nah, misalnya pakai asumsi beneran 150 miliar ya, berarti putaran uang yang ada di Raja Ampat di tahun 2024 itu mungkin saja mencapai 15 triliun rupiah. Karena ada yang namanya capture rate. Jadi capture rate itu ngitung nih antara PAD sama putaran uang dan ekonomi di suatu daerah. Dan untuk daerah seperti Raja Ampat, apalagi kita ngomongin pariwisata, capture rate-nya itu relatif rendah banget, teman-teman. Ya paling di angka 1% sampai 3%. Artinya apa? Artinya bisa jadi uang yang berputar di situ bisa 15 triliun, 10 triliun, atau bahkan 5 triliun. Itu dengan asumsi bahwa PAD-nya 150 miliar. Nah, kalau 31 miliar berarti lebih kecil. Iya, lebih kecil. Dengan rumus yang sama, kita kaliin tuh ya. Asumsi 1%, 2%, 3%, kita masih mendapati angka 3 triliun, 2 triliun, dan 1 triliun. Yang mana itu uang yang sangat besar sekali. Dan kalau kita kumulatifkan dalam 50 tahun, dari tahun ini 2025 sampai 2074, maka kita akan memperoleh nilai total sebesar 446 triliun rupiah. Dan itu semua di luar sirkular ekonomi yang berputar di masyarakat. Artinya apa? Artinya angka ini besar sekali, kebermanfaatannya besar sekali, dan ini semua didapat tanpa harus merusak laut dan lingkungan. Pemirsa, keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media sosial sepanjang pekan ini diramaikan dengan tagar Save atau Selamatkan Raja Ampat. Pemerintah memang sudah mengambil langkah untuk menyetop sementara operasional perusahaan tambang nikel di Raja Ampat untuk melakukan investigasi lapangan. Angka 446 triliun itu nggak datang dari langit atau mengawang-awang atau mengada-ngada ya. Itu berdasarkan angka itu gue dapat dari model matematika dan model ekonomi dengan pendekatan yang moderat atau realistis, bukan optimis gitu. Nggak juga bisa dibilang konservatif. Jadi
Di sini gue bakal hitung dan gue jelaskan kepada teman-teman semua bagaimana 446 triliun nilai ekonomi yang berputar ketika kita mengelola Raja Ampat dengan benar selama 50 tahun. Kita masuk dulu ke skenario konservasi. Ini kan kita ada angka 2,5 triliun ini. Supaya teman-teman ketahui Raja Ampat itu salah satu objek wisata paling premium di dunia ya. Karena lu bisa spend a lot of money di situ, karena harganya memang mahal-mahal dan memang seharusnya seperti itu. Mengingat begitu berharganya biota laut, ekosistem, dan segala hal yang ada di Raja Ampat. Nah, walaupun mahal, jumlah wisatawannya cukup banyak juga. Itu bisa menyentuh puluhan ribu dalam 1 tahun. Di peaknya bahkan bisa mencapai 50 ribu. Dan rata-rata spendingnya, mereka bisa mengeluarkan uang di kisaran 5 juta sampai 15 juta per hari. Dan durasi mereka menginap di Raja Ampat itu bisa sampai 2 minggu. Atau bahkan ada yang 3 minggu. Artinya, uang yang berputar dari wisatanya doang itu udah banyak banget. Dan itu tergambarkan dari PAD yang tadi kita jelasin, yang udah kita telusuri dokumennya, yang nilainya menyentuh 31 miliar tahun 2024. Dan lebih tinggi lagi ketika kita lihat angka di tahun 2023. Kedua, dari blue carbonnya, ya kan, supaya teman-teman ketahui di Raja Ampat itu ada 27.800 hektar mangrove. Ketika kita hitung dan kita kalkulasikan di 10 sampai 35 dolar, kalau kita konversi ke dalam rupiah, kita bisa punya cadangan sebesar 4,9 triliun. Itu juga didapat dari yang namanya putaran ekonomi lokal, coral protection, dari perikanan, dan beberapa faktor lain. Jadi angka 2,5 triliun ini sangat-sangat realistis dan masuk akal. Nah, selanjutnya pertumbuhan tahunan 4,5%, ini juga pendekatannya moderat. Terus dengan asumsi semua sektor tetap dijaga dan berkelanjutan. Nah, dari sini kita pakai pendekatan yang namanya compounding annual growth rate atau CAGR. CAGR gitu. Kalau kita hitung yang 50 tahun 0,5 per 49. Maka angka yang kita dapat 21,61 triliun. Dari 21,61 triliun ini kita kumulasikan dalam 50 tahun. Kayak yang kita dapat dari kumulasi nilai total kumulatif ini adalah 446 triliun. 446 triliun ini di luar sirkular ekonomi yang terjadi. Artinya apa? Artinya dalam 50 tahun kita punya nilai ekonomi sebesar 446 triliun. Dan nilai sebesar ini bisa dimaksimalkan lagi ketika pemerintah bekerja dengan benar. Artinya sangat-sangat mungkin menyentuh angka 800 sampai 1000 triliun. Dan didapat tanpa harus merusak lingkungan dengan multiplier effect yang sangat-sangat luar biasa. Dan uangnya sebagian besar beredar di masyarakat. Dan tentunya untuk pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat dan Papua secara keseluruhan. Artinya memang benar-benar besar dan terdistribusi dengan baik gitu loh. Dan pemerintah, selain hal-hal yang gue sebut tadi, itu bisa mendapatkan banyak gain atau added value yang lain. Baik secara ekonomi, politik, kepercayaan investor, FDI, dan trust publik. Kita masuk ke skenario tambang nikel. Yang mana data dan faktanya benar-benar kita riset dan kita berusaha untuk menemukan angka yang presisi. Misalnya, produksi awal 3 juta ton. Walaupun PT GAC sempat bilang produksi maksimal mereka 1,8 juta, the fact bahwa mereka bisa punya kemampuan memproduksi 3 juta ton per bulan biji nikel. Supaya teman-teman ketahui, biji nikel itu terbagi dua, yang satu kualitas tinggi, yang satu kualitas rendah, yang mana harganya juga berbeda-beda nih teman-teman. Nah, sebenarnya ada 300 jutaan biji nikel yang ada di Pulau GAC. Cuman yang bisa ditambang menurut aturan dan menurut perjanjian itu sekitar 59 juta ton. Beberapa tidak bisa atau tidak layak atau tidak punya nilai ekonomis untuk ditambang. Jadi, untuk ngabisin 59 juta ton ini bisa punya banyak sekali skenario perhitungan durasi tahunnya. Bisa 15 tahun, bisa 17 tahun, bisa 20 tahun, bisa 25 tahun, dan bahkan bisa dipaksain 50 tahun. Nah, ketika kita ambil rata-rata, maka kita akan mendapatkan angka dengan kita masukin dengan harganya 2%, ditambah dengan kurs 15.500, dengan persamaan yang dikalikan dengan harga, dikalikan dengan kurs tadi, maka angka yang akan kita peroleh adalah 246,9 triliun, jelas dengan beberapa perubahan. Dan tidak ada multiplier effect atau minim sekali multiplier effect, dan semua uang ini beredarnya di Jakarta, di perusahaan PT GAC-nya, di Antamnya, atau di tempat-tempat yang sudah teman-teman ketahui. Bukan
di masyarakatnya secara keseluruhan. Dan jelas, buat mereka yang mempunyai organ tubuh bernama otak, maka ini adalah pilihan yang sangat buruk. Dampaknya atau kerugiannya juga sangat besar. Ekosistemnya hancur, reputasi Indonesia sangat buruk, tingkat kepercayaan publik juga sangat menurun. Jadi dinilai dari lingkungan, dinilai dari politik, dinilai dari ekonomi, dinilai dari social structure, tidak ada bagusnya sama sekali. Tambang nikel itu bisa dibuat di berbagai tempat, tapi kita cuma punya satu Raja Ampat. Jadi cobalah dipikirkan baik-baik. Dan hal yang baik ini mungkin dilakukan dan azas manfaatnya sungguh-sungguh luar biasa, bahkan untuk seorang politisi sekalipun. Jadi itu perhitungannya. Dan kenapa gue melakukan pendekatan seperti ini? Karena gue sudah gemas sekali government, pemerintah, regulator yang ngasih izin, yang membiarkan tambang itu tetap beroperasi, serta para pendukungnya, mungkin yang dibayar atau yang nggak dibayar, itu selalu pakai kacamata ekonomi dan finansial dalam membela aktivitas tambang ini. Yang mana sebenarnya ketika kita nilai dengan sangat fair melalui ekonomi dan finansial, kerugiannya sangat besar sekali. Oke, gue tuh sampai bener-bener penasaran gitu, bener-bener nggak percaya gitu setelah melakukan perhitungan tadi. Beneran nih, sekecil ini, semua kerusakan untuk uang sekecil ini yang sama-sama kita ketahui tidak akan berputar di masyarakat nih. Apa gue yang salah hitung ya? Apa gue yang salah perkiraan ya? Apa ada matematika model yang keliru dari pendekatan yang gue lakukan ya? Akhirnya gue hitung ulang, teman-teman. Gue bener-bener hitung ulang. Gue pakai pendekatan yang optimis. Masih pakai compounding growth nih ya. Harganya gue ambil di 18.000 per tahun. Kenaikan harganya gue push sampai 3% per tahunnya. Dan dengan pendekatan yang sama, dengan formula yang sama, angka yang gue dapatin adalah 347,5 triliun. Artinya tetap lebih kecil daripada membiarkan daerah Raja Ampat steril dari pertambangan dan mengoptimalkan konservasi yang ada di situ. Ya, dari mulai perikanan, ekowisata, blue carbon, coral protection, putaran ekonomi lokal, dan lain sebagainya. Dan itu semua masih gross revenue, teman-teman. Belum dipotong sama cost operasionalnya. Belum sama dividen BUMN, belum sama setoran ke Danantaranya. Kalau dulu kan masuk langsung ke ABBN nih, namanya dividen BUMN. Sekarang kan enggak ya. Sekarang langsung masuk dikelola sama Danantara gitu. Artinya apa? Artinya multiplier efeknya zero alias 0. Dan dalam 50 tahun, ya, dalam 50 tahun, itulah kenapa kita pakai tolak ukurnya 50 tahun gitu. Dengan 59 juta ton biji yang bisa ditambangin itu, kalau kita stretch sekalipun, paling wajar itu di 20 tahun, artinya 15-20 tahun. Nah, sisa 30 tahunnya lagi, beban, expense, cost. Biaya restorasi itu nggak sedikit, biaya pemulihan itu nggak sedikit, dan dampaknya sangat buruk sekali. Selanjutnya, skenario untuk mempertahankan kedua-duanya juga mustahil. Mempertahankan pertambangan sama konservasinya itu mustahil. Itu pasti berlaku kausalitas, sebab dan akibat, teman-teman. Jarak 42,9 km yang disebut sama Menteri Bahlil ya, yang mengatakan bahwa, oh ya, ini aman kok, jaraknya jauh dari tempat wisata, 30-40 km kata dia. Nah, itu bukan jarak yang aman, karena ini pertambangan open pit, satu. Kedua, ini di laut, bukan di daerah isolasi. Ya, anak kecil pun ngerti gitu loh. Oli kalau lu tuang tiap hari ke kolam renang gitu, walaupun keadaannya dikit-dikit, lama-lama kolam renangnya juga bakal keruh gitu. Jadi nggak bisa jadi pembenaran sama sekali. Belum lagi kita ngitung dampak dan risiko dari transportasinya, kebocorannya, dan lain sebagainya. Jelas, sangat-sangat tidak bertanggung jawab sekali mengatakan bahwa jarak 30-40 km itu aman. Dan satu lagi yang belum diketahui publik atau belum banyak dipahami publik adalah memang jarak antara Pulau Gak ke Piainemu itu 42,9 km. Tapi jarak dari Pulau Gak ke batas terluar laut, Taman Laut Raja Ampat itu cuma 5 km. Artinya kerusakan itu mustahil untuk dihindari. Dan akan semakin meluas ketika tahunnya semakin bertambah. Dan ketika ini semua sudah rusak, Raja Ampat ekosistemnya sudah rusak, ini akan jadi hal yang paling memalukan yang pernah dialami oleh Republik ini, teman-teman. Dalam sepanjang sejarah kita berdiri. Kenapa demikian? Supaya teman-teman ketahui Raja Ampat itu lebih dari sekedar tempat wisata yang punya visual yang luar biasa. Yang didatangin sama stakeholder, BNTK gitu ya. Seluruh dunia paham bahwa Raja Ampat itu laboratorium laut paling mutakhir, paling lengkap, paling baik di seluruh dunia. Ada 1.500 lebih jenis ikan karang di situ, dan 75% jenis terumbu karang yang ada di dunia bisa ditemukan di Raja Ampat. Ada 25 lebih jenis mamalia dan 17 lebih jenis ikan hiu yang berada di Raja Ampat. Ya, bahkan dugong pun ada di Raja Ampat. Makanya buat para saintis, Raja Ampat itu adalah harapan, karena
bukti nyata bahwa ekosistem itu bisa pulih atas kepedulian masyarakatnya atau manusianya. Karena supaya teman-teman ketahui, Raja Ampat itu tidak dibangun dari kesempurnaan dan kepedulian. Daerah ini dibangun dari kehancuran. Raja Ampat itu puluhan tahun dibiarkan oleh pemerintah ya dari sejak kita merdeka dan mengalami kerusakan yang parah. Penyebab utamanya ya illegal fishing. Banyak banget kapal bolak-balik Raja Ampat itu ngambil ikan secara ugal-ugalan gitu. Dari pakai pukat harimau sampai bom sianida dan beberapa aktivitas merusak yang lain. Nah, sampai pada akhirnya masyarakat di sana mulai sadar kalau mata pencarian utama mereka, sumber perut mereka, sumber kehidupan mereka itu sudah ada dalam keadaan yang kritis. Nah, atas aksi kolektif masyarakat adat di situ, dibantu sama lembaga-lembaga sains dunia juga, dibantu Pemda waktu itu juga, akhirnya kesadaran itu mulai terbangun, Pak. Mereka pun merawat Raja Ampat dengan sebaik mungkin gitu. Dan tidak butuh waktu yang lama ratusan tahun ya, Raja Ampat itu kembali pulih dari kerusakan yang muncul akibat illegal fishing tersebut. Dan pulih dengan keadaan yang lebih baik lagi. Dengan ragam jenis makhluk hidup yang lebih banyak lagi gitu. Hewan yang dulu tidak ditemukan, jadi kembali ditemukan. Dan itulah yang membuat Raja Ampat itu sangat-sangat magis gitu. Dengan demikian kita bisa simpulkan masyarakat adat Papua sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia dan memberikan nama baik buat pemerintah kita. Tapi sayangnya air susu dibalas air tuba. Ketika pemerintah kita diberikan nama baik, yang pemerintah lakukan adalah sebaliknya teman-teman. Pemerintah kita hadirkan tambang nikel di laut mereka. Jadi intinya semua hal ini tidak hanya bejat secara moral, tapi bodoh secara intelektual. Siapapun yang memberi izin dari pertambangan ini, mau itu di masa pemerintahan Pak Soeharto, Bu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu sama bertanggung jawabnya. Tapi orang yang bisa membatalkan izin ini, membatalkan aktivitas tambang ini, tapi memilih untuk mendiamkan, memilih untuk membiarkan, memilih untuk melakukan segala cara supaya pertambangan ini tetap berjalan, itu bertanggung jawab sama besarnya. Karena sebenarnya menutup izin usaha PT GAG Nikel Indonesia itu bukanlah hal yang sulit, itu 100% dimiliki oleh negara ini. Lalu, dan akhirnya ini menimbulkan pertanyaan, seberapa paten sih Pak yang didapat sebenarnya? Oke, itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya. Soal solusi ya sebenarnya solusinya simpel sih, ya tutup udah gitu, terus kembangin konservasinya. Nggak usah dipanjang-panjangin, itu aja. See ya.